Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Logika Mantik. Dosen pengampu Pak Asep Supriyadi, SPDI MPD. Kelompok kami akan menjelaskan tentang Ashkal Al-Qiyas. Anggota-anggota kelompok kami yaitu sebagai berikut. Memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu muqaddimah sugro, yaitu kaidah pertama atau premis minor. Yang kedua muqaddimah kubro, yaitu kaidah kedua atau premis mayor. Yang ketiga had ausat atau penghubung antara maudhu muqaddimah sugro dan mahmul muqaddimah kubro. Kata yang berulang yang terdapat pada dua qadiyah yaitu sugro dan kubro dan tidak tercantum pada natijah. Yang keempat natijah yaitu konklusi atau kesimpulan. Ashkal Al-Qiyas terbagi menjadi 4 bagian dilihat dari tata letak had ausat. Syaka yang pertama yaitu apabila had ausat menjadi mahmul dalam muqaddimah sugro dan menjadi maudhu dalam muqaddimah kubro. Contohnya, semua tumbuh-tumbuhan berkembang. Semua yang berkembang membutuhkan makanan. Jadi, semua tumbuh-tumbuhan pasti membutuhkan makanan. Syaka yang kedua yaitu apabila had ausat menjadi mahmul pada muqaddimah sugro dan kubro. Contohnya, tiap-tiap burung mempunyai sayap. Tidak ada satupun kambing mempunyai sayap. Tidak ada satupun kambing sama dengan burung. Syaka yang ketiga yaitu apabila had ausat menjadi maudhu pada kedua muqaddimah sugro dan kubro. Contohnya, tiap-tiap manusia adalah hewan. Tiap-tiap manusia mampu belajar membaca dan menulis. Sebagian hewan mampu belajar membaca dan menulis. Syaka yang keempat yaitu apabila had ausat menjadi maudhu pada muqaddimah sugro dan menjadi mahmul pada muqaddimah kubro. Contohnya, semua yang berpakaian seragam gagah. Semua tentara berpakaian seragam dan sebagian yang gagah adalah tentara. Saya akan menjelaskan tentang syakal yang dilihat dari mahmul dan muru. Dibagi dalam 4. Yang pertama ada syakal mahmul dan muru, yang kedua ada syakal mahmul muru, yang ketiga ada muru ya, dan yang terakhir ada muru dan syakal. Nah, rumusan yang tadi itu menghasilkan rumusan logika umum, yaitu M sama dengan medium, S sama dengan subjek, P sama dengan predikat. Bisa dilihat dari gambar di samping saya. Ketika rumus pertama M sama S maka menghasilkan P atau disebut predikat. Terus ada P dengan M yang akan menghasilkan S seperti subjek. Terus yang rumus kedua ada P ditambah S sama dengan S, yaitu predikat tambah subjek sama dengan predikat. Terus ada M dan M, medium dan medium ditambahkan menjadi P yaitu predikat. Terus ada M dengan M sama dengan S yaitu menjadikan subjek dalam rumus ketiga, dan ada P ditambah S yang akan menjadikan P yang ada di rumus ketiga. Terus yang terakhir ada rumus M dengan S sama dengan S, yaitu medium dengan subjek sama dengan subjek. Terus ada P dengan M, yaitu predikat dengan medium yang akan menghasilkan predikat. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai pendapat ulama mantikin terhadap 4 syakal. Yang dimaksud dengan pendapat di sini yaitu pada 4 syakal dimulai dari syakal 1 sampai dengan syakal 4 memiliki beberapa tingkatan atau hierarki, yang mana tingkatan ini dilihat dari derajat kesempurnaannya. Maka dari itu, untuk tingkatan pertama yaitu syakal ke-1, yang mana syakal ini bisa disebut dengan akmalus syakal, yang artinya paling sempurna dari semua syakal, karena li'annahu ala tartibil jarri ala muqtada tabi'i haitsu kana lahu al-intiqalu minal maudu'i ilal hadwasati summa
minal hadwasati ilal mahmuli, yang pada intinya syakal satu ini lebih tertib dalam pemindahan dari maudu kepada had ausatnya dan dari had ausat kepada mahmulnya. Dan untuk tingkatan kedua ini yaitu syakal kedua, karena li'annahu al-qrobu asyakli al-baqiyati fihi limusyarikati fihi fil mugro, yang artinya karena pada syakal kedua ini lebih dekat kepada syakal ke-1, dan pada syakal ke-1 dan syakal kedua muqaddimah sugronya saling berkesinambungan. Untuk tingkatan ketiga yaitu syakal ketiga, karena li'annahu fihi ila syakli awal limusyarikati lahu fil kubro, yang artinya pada tingkatan ketiga ini memiliki sifat yang mana berkesinambungan dengan syakal ke-1, yang mana syakal ke-1 dan syakal ketiga ini muqaddimah sugronya saling berkesinambungan walaupun terbukti muqaddimah kubro ini memiliki sikah atau kecacadan. Untuk tingkatan keempat yaitu syakal keempat, karena li'annahu laquriba fihi ila syakli awal aslan limuhalifati lahu fi kulli minal muqaddimati. Intinya karena pada syakal keempat ini memiliki banyak perkara yang tidak berkesinambungan dan tidak terpikirkan oleh pemikiran. Kesalahan-kesalahan dalam kias. Kaidah ilmu mantik tidaklah dibuat melainkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Hanya saja manusia seringkali kesalahan dalam berpikir. Kesalahan yaitu dapat membawanya terhadap natijah atau kesimpulan yang salah. Sedangkan kesalahan dalam kias itu dibagi dua. Yang pertama, kesalahan yang bersifat syariah, yaitu kesalahan yang timbul dikarenakan menyalahi salah satu syarat yang telah ditentukan dalam kias. Yang kedua, kesalahan yang bersifat madiyah, yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada materi kias atau isi kias, yakni dalam kodiah di mana kias itu tersusun daripada syarat-syarat kias. Kesalahan yang bersifat syariah itu ada beberapa bagian, di antaranya yang pertama bahwa had awsat pada kias itu mempunyai lafaz yang mustarok. Yang kedua, had awsat dan had asghar menggunakan dua nama sinonim. Yang ketiga, mengambil kesimpulan atau disebut natijah itu kuliah mujabah atau kuliah salibah dari syakal ketiga. Yang keempat, menarik kesimpulan atau natijah itu mujabah kuliah atau mujabah juz'iyah dari syakal kedua. Yang kelima, menarik kesimpulan ainul muqaddam berdasarkan atau pengecualian ainut tali. Kesalahan yang bersifat madiyah atau kesalahan pada isinya itu ada beberapa, di antaranya satu, menetapkan setiap satuan untuk menetapkan bagi satuan yang khusus dalam keadaan yang khusus. Yang kedua, menetapkan sesuatu dalam keadaan khusus terhadap hukum yang ditetapkan kepadanya secara umum. Yang ketiga, menetapkan sesuatu secara umum terhadap hukum yang ditetapkan kepadanya dalam keadaan khusus. Yang keempat, menjadikan apa yang ada pada prinsipnya ketepat apa yang ada pada kenyataannya. Yang kelima, memberikan kepada jenis hukum naum. Dan yang keenam, yang terakhir, berpegangan kepada apa yang masyhur. Syakal ketiga mempunyai dua persyaratan, yaitu yang pertama muqaddimah sugro harus muzabah. Yang kedua, salah satu dari kedua muqaddimah harus kuliah. Contoh syakal ketiga, dorob pertama, setiap emas adalah logam. Setiap emas mahal harganya. Sebagian logam mahal harganya. Dorob kedua, setiap pedagang mencari untung. Tidak satupun pedagang itu pemalas. Sebagian yang mencari untung itu tidak pemalas.
Dorob ketiga, sebagian bunga anggrek berwarna merah. Sebagian bunga anggrek termasuk tumbuh-tumbuhan, sedangkan yang berwarna merah termasuk tumbuh-tumbuhan. Dorob keempat, semua pahlawan berjasa. Sebagian pahlawan orang Jawa, sebagian yang berjasa orang Jawa. Dorob kelima, semua hewan bergerak. Sebagian hewan bukan manusia. Sebagian yang bergerak bukan manusia. Dorob keenam, semua hewan bergerak. Sebagian hewan bukan manusia. Sebagian yang bergerak bukan manusia. Syakal keempat. Syarat syakal keempat yaitu tidak boleh berkumpulnya dua kisah, salibah atau zuziah dalam dua muqaddimah, kecuali boleh berkumpul jika muqaddimah sugronya muzabah zuziah dan muqaddimah kubronya salibah kuliah. Contoh syakal keempat. Dorob pertama, semua mahasiswa terpelajar. Semua yang lulus ujian akhir semester ganjil adalah mahasiswa. Sebagian yang terpelajar lulus ujian akhir semester ganjil. Dorob kedua, semua durian ialah buah-buahan. Sebagian yang manis ialah durian. Sebagian buah-buahan adalah manis. Dorob ketiga, tidak satupun hewan itu merupakan tumbuh-tumbuhan. Semua manusia adalah hewan. Tidak satupun tumbuh-tumbuhan merupakan manusia. Dorob keempat, semua babi najis. Tidak seekor pun kambing itu merupakan babi. Sebagian yang najis bukanlah kambing. Dorob kelima, sebagian bangsa Indonesia mahasiswa Fakultas Hukum. Tidak ada seorang pun orang Belanda itu bangsa Indonesia. Sebagian mahasiswa Fakultas Hukum bukan orang Belanda. Kias istisna ialah suatu kias yang disebutkan ain tajinahnya atau nakid tajinahnya dengan nyata. Kias ini tersusun dari dua muqaddimah. Salah satunya ialah nakiyah syartiyah yang ada pada permulaannya dan disebut muqaddimah kubro. Dan yang kedua, istisna, yaitu suatu qadiyah yang permulaannya menggunakan adat istiadat, yaitu tetapi disebut muqaddimah sugro. Selanjutnya yaitu al-istiqroi atau induksi. Istiqroi atau induksi yaitu penyelidikan berbagai juz'iyah untuk menetapkan kesimpulan umum, dan ini ada dua macam, yaitu yang pertama yaitu suatu penyelidikan yang didasarkan atas penelitian seluruh juz'iyah yang daripada terbentuk suatu kuli dan memberlakukan hukumnya atas kuli istiqro itu. Yang kedua nakis, yaitu penyelidikan sesuatu yang mungkin dapat diselidiki dari berbagai juz'iyah dan memberi hukum yang sesuai dengan juz'iyah untuk kuli yang meliputi kepadanya dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada al-tamathil, pengertian dan contoh. Al-tamathil ialah menetapkan hukum juz'i kepada juz'i yang lainnya karena ada kesamaan antara keduanya. Seperti tuak adalah sama dengan khomer dalam hal sama-sama mabuknya. Juz atau bagian yang pertama disebut dengan asal, yaitu khomer pada contoh tersebut, sedang juz bagian yang kedua disebut dengan al-far'u, cabang, yaitu al-nabiz atau tuak. Makna yang serupa antara keduanya ialah sama-sama dalam hal mabuknya disebut jami. Penyebutan tamasil menurut para ulama, yang pertama ulama fikih menamainya dengan kias, yaitu salah satu. Yang kedua, sedang ahli ilmu kalam menyebutnya dengan istidlal untuk membuktikan hal-hal gaib. Dan yang ketiga, dan ahli-ahli ilmu bayan menyebutnya dengan tashbih. Al-Burhan ialah suatu kias yang tersusun dari muqaddimah yang yakin untuk menghasilkan natijah yang meyakinkan, atau secara istilah bisa menghasilkan kesimpulan yang sangat meyakinkan. Contohnya 4 adalah bilangan genap,
dan 5 adalah bilangan ganjil. Itu bila dicontohkan kepada bilangan. Kemudian kita lanjut ke kodiah-kodiah yang yakin. Kodiah pun terbagi menjadi 2, yaitu ada daruriyat dan ada nazariyat. Baik, kita ke bagian yang pertama yaitu daruriyat. Daruriyat terbagi menjadi 6, yaitu ada awaliyat. Awaliyat ialah suatu kodiah yang mana akal terhadap kodiah itu dapat menetapkan setelah terbayang 2 ujung daripada 2 kodiah itu. Contohnya angka 4 adalah genap, dan angka genap dapat dibagi dan sama besarnya. Kemudian yang kedua yaitu musyahadat. Musyahadat ialah kodiah yang dihasilkan atau diketahui dengan penyaksian indra zahir, atau bisa disaksikan dengan mata kita sendiri. Seperti halnya api memanaskan, madu rasanya manis. Kemudian yang ketiga, wijdaniyat, ialah kodiah yang diperoleh atau diketahui dengan perasaan batin. Jadi tidak membutuhkan pemikiran atau renungan seperti lapar adalah sakit, takut menggetarkan, kemudian sukses menggembirakan. Kemudian yang keempat yaitu mujarobat atau eksperimen. Ialah kodiah yang mana akal terhadap kodiah itu dapat menetapkannya setelah berulang-ulang mencoba dan menyaksikan, seperti jeruk pecel bisa menghilangkan rasa muntah. Kemudian yang kelima, hadasiyat. Hadasiyat ialah suatu kodiah yang mana akal terhadap kodiah itu menetapkannya berdasarkan dugaan yang kuat pada jiwa dan berfaedah bagi ilmu pengetahuan. Seperti bumi berputar, cahaya bulan merupakan pentulan dari cahaya matahari. Kemudian yang keenam yaitu mutawatirat, yaitu suatu qadariyah yang mana akal terhadap kodiah itu menetapkan berdasarkan pendengaran dari sekelompok orang banyak dan dari orang banyak yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbuat bohong. Contohnya, kota Jakarta ada di Indonesia, kota Mekah ada di Arab Saudi. Itu dari contoh dari mutawatirat. Kemudian kita beralih ke bagian yang kodiah yang nazariyat, yaitu sedangkan nazariyat ialah suatu kodiah yang mana akal terhadap kodiah itu menetapkan berdasarkan pemikiran dan dalilnya. Jadi berdasarkan dalil, mencari dalil. Contoh, alam ini baru. Menetapkan tentang barunya alam ini adalah nazari, karena hal itu diperoleh dengan jalan pemikiran dan mencari dalil. Dalilnya ialah alam ini berubah-ubah, setiap yang berubah-ubah baru. Jadi dapat kita simpulkan dari bahwa kias ini meyakinkan karena diperoleh melalui jalan yang pasti. Apabila kias itu disusun dengan menghasilkan natijah seperti ini, maka kias itu disebutkan kias burhani. Saya akan memaparkan materi tentang kesalahan-kesalahan dalam kias. Kaidah-kaidah ilmu mantik tidaklah dibuat melainkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Hanya saja manusia dalam berpikirnya itu kadang-kadang mengalami kesalahan karena menyimpang dari kaidah-kaidah tersebut tanpa disadari sehingga membawanya kepada natijah yang salah. 1. Pembagian kesalahan di dalam kias. Kesalahan di dalam kias ada 2 bagian, yaitu A. Kesalahan-kesalahan yang bersifat suriah, yaitu kesalahan yang timbul dikarenakan menyalahi salah satu syarat yang telah ditentukan di dalam kias. B. Kesalahan-kesalahan yang bersifat madiyah, yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada materi kias, yakni pada kodiah di mana kias itu tersusun daripada kodiah-kodiah tersebut dan bukan karena menyalahi syarat daripada syarat-syarat kias. 2. Kesalahan-kesalahan yang bersifat suriah. Kesalahan-kesalahan yang bersifat suriah terjadi pada konsep atau gambaran kias, diantaranya A. Bahwa had ausat pada kias itu mushtarok lafaznya dan dipakai pada salah satu dari 2 muqaddimah tersebut dalam arti yang berbeda. B. Bahwa had ausat dan had asghar menggunakan 2 nama sinonim seperti setiap kates pepaya, setiap kates buah-buahan, setiap kates buah-buahan. C. Mengambil kesimpulan natijah kuliah mujabah atau kuliah salibah dari syakel ketiga. D. Menarik kesimpulan natijah mujabah kuliah atau mujabah juz'iyah dari syakel kedua. E. Menarik kesimpulan ain al-muqaddam berdasarkan atas pengecualian ain al-tali.
Kias ini adalah kias pasif karena pengecualian ain tidak menghasilkan natijah ain muqaddam karena tidak lazim barang tambang itu selalu akan berupa emas, atau mengambil kesimpulan nakid dali berdasarkan atas pengecualian nakid muqaddam seperti bila mana sesuatu itu emas maka ia barang tambang, tetapi sesuatu itu bukan emas maka ia bukan barang tambang. Kias ini jelas kias yang pasif pula karena mengecualikan nakid muqaddam tidak menghasilkan natijah nakid dali karena tidak lazim sesuatu yang bukan emas adalah bukan barang tambang. Umpamanya tembaga adalah barang tambang tapi ia bukan emas. Kesalahan-kesalahan yang bersifat madiyah, kesalahan pada isi. A. Menetapkan setiap satuan untuk menetapkan bagi satuan yang khusus dalam keadaan yang khusus. B. Menetapkan sesuatu dalam keadaan khusus terhadap hukum yang ditetapkan kepadanya secara umum. C. Menetapkan sesuatu secara umum terhadap hukum yang ditetapkan kepadanya dalam keadaan khusus. D. Menjadikan apa yang ada pada prinsipnya ke tempat apa yang ada pada kenyataannya. E. Memberikan kepada jenis hukum mau. Dan F. Berpegangan kepada apa yang masyhur. Sebab-sebab kesalahan yang pertama, terburu-buru dalam menetapkan suatu keputusan. Perlunya sebuah penyelidikan sebelum kita menentukan suatu keputusan dan mengetahui sebab dan akibat yang akan terjadi apabila kita menentukan sebuah keputusan secara terburu-buru. Hal itu dilakukan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, mode percaya. Kita boleh percaya kepada orang lain, tetapi kita juga harus tahu akan kebenarannya. Yang ketiga, berpihak pada satu pendapat. Hal itu merupakan penyakit apabila kita hanya berpihak pada satu pendapat saja yang sudah jelas salahnya, maka kita harus kembali kepada kebenaran. Yang keempat, pengaruh adat. Adat merupakan kebiasaan. Apabila kebiasaan kita baik, maka kedepannya akan baik pula. Yang kelima yaitu kecenderungan dan syahwat. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan agar kita bisa melawan rasa hawa nafsu tersebut. Salah satunya yaitu berpikiran hal-hal yang positif, karena sejatinya pikiran adalah hawa nafsu. Yang keenam yaitu senang berselisih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang akan perselisihan. Terdapat dalam sabdanya yang berbunyi, janganlah kalian berselisih, sesungguhnya sebelum kalian ada orang yang berselisih sampai ia binasa. Yang terakhir yaitu senang akan keindahan. Kita boleh senang akan keindahan, tetapi kita juga tidak boleh terlena akan keindahan tersebut. Kesimpulan, salah satu dari pembagian kias yaitu ada aska al-kias, kias istironi syarti, kias istisnai, lawahik al-kias, al-istiqro'i, al-tamasil, dan al-burhan. Aska al-kias adalah kias yang memiliki 4 unsur yaitu muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, had awsat, dan natijah. Aska al-kias terbagi menjadi 4 syakal yang mana syakal tersebut dibagi kembali menjadi beberapa dorob. Namun yang memenuhi persyaratan pada segi kam dan kaifnya hanya ada 16 syakal saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan pemaparan materi yang kami sampaikan dapat menjadi bekal dan bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.